Halo semua, jadi video selanjutnya atau di video kali ini saya akan membuat pengolahan data untuk data dari kasir. Jadi yang pertama kita lihat sama-sama di sini. Saya akan login ulang kasirnya. Oke. Jadi di sini ada monitoring pembayaran. Jadi untuk menu pembayaran di sini kita hapus saja karena nanti akan ada tombol tersendiri di monitoring pembayaran yang akan menuju ke pembayaran ini. Oke, jadi untuk menghilangkan pembayaran ini kita buka di Visual Studio. Jadi kita buka di kasir, kemudian di aset, di nav, aset, di nav. Jadi untuk pembayaran ini kita hapus saja. Sekarang coba kita lihat kembali. Kita refresh. Oke, jadi menu pembayarannya itu sudah hilang. Oke, selanjutnya sebelum kita membuat user interface-nya, view, dan seterusnya, kita akan terlebih dahulu membuat query-nya. Jadi kita menuju ke rekam medis, lalu kita buat query-nya di dalam sini. Oke, jadi untuk query-nya itu yang pertama adalah dia akan mengirimkan select rekam medis titik ID rekam medis, koma rekam medis titik tanggal pelayanan, koma pasien. Jadi yang akan ditampilkan nanti itu ada ID rekam medis, tanggal pelayanan, nama, kemudian ID pasien titik pasien titik ID pasien, koma rekam medis titik ID karyawan, ID karyawan kasir, ID karyawan kasir, selanjutnya koma resep titik obat, koma obat titik nama obat, lalu koma resep titik harga satuan, koma resep titik jumlah, koma resep titik harga satuan, resep titik harga satuan, lalu dikali dengan resep titik jumlah, setelah itu S.
resep titik dosis from rekam medis pasien lalu karyawan resep, obat. Setelah itu where rekam medis titik ID pasien sama dengan pasien titik ID pasien and rekam medis titik ID rekam medis titik ID rekam medis sama dengan resep titik ID rekam medis. Kemudian and resep titik obat sama dengan obat titik ID obat. Lalu and rekam medis titik ID rekam medis sama dengan 12. Sekarang coba kita klik go. Oke, jadi sini errornya di resep titik obat. Di sini harusnya ID obat dengan di sini juga ID obat. Kemudian sekarang kita coba go kembali. Oke, jadi sini sudah jadi di nama pasiennya itu adalah Leo. Kemudian di sini metode pembayarannya itu belum ada. Jadi kita tambahkan metode pembayarannya itu di sebelum from. Di sini. Jadi koma rekam medis titik metode pembayaran. Setelah itu coba go kembali. Oke, jadi metode pembayarannya ini belum ada. Selanjutnya kita tambahkan lagi di query di sini rekam medis titik metode pembayaran is null. Setelah itu coba go lagi. Ini dia error. Coba sekarang di sini kita
tambah tanda koma. Masih error. Sekarang coba kita hapus dari ini. Sekarang coba kita go kembali. Dia masih error. Jadi kita akan hapus untuk ID obat, nama obat, harga satuan, jumlah, dan juga dosis. Oke, jadi di query-nya kita hapus dari ID obat sampai di jumlah. Oke, setelah itu dosis juga kita hapus saja. Jadi yang akan kita ambilkan di sini adalah hanya totalnya saja. Setelah itu tambahkan sum di sini. Jadi sum buka kurung, di sini tutup kurung. Setelah itu di sini tambahkan group by ID rekam medis. Oke, sekarang coba go. Dia masih error. Oke teman-teman, jadi the query-nya itu yang di sebelah ID karyawan kasir tadi kan ada resep titik ID obat titik nama obat. Tadi hanya ada resep titik ID obat dan obat titik nama obat yang saya belum hapus. Tetapi di sini saya sudah hapus. Jadi setelah itu kita coba go ulang. Oke, jadi sini sudah jadi, di mana untuk total ini adalah dia akan menjumlah semua hasilnya itu, harganya itu dijumlahkan semua. Jadi di sini kirimnya itu adalah totalnya. Oke, setelah itu kita akan, tapi sebelum itu saya akan copy dulu ini, copy dulu query-nya. Selanjutnya saya menuju ke kasir, kemudian di user interface, monitoring pembayaran. Jadi di sini saya buat kolomnya itu jadi kita buat kolomnya ada 2. Jadi yang ini 4, kemudian yang di bawah itu
ada 8. Oke, jadi di sini dia kita tambahkan script tag PHP include. Jadi dia keluar satu kali, masuk ke view-nya itu monitoring pembayaran.php. monitoring pembayaran.php. Setelah itu di sini ada setelah itu kita masuk ke view monitoring pembayaran. Kita ambil scriptnya itu dari perawat pemeriksa. Jadi kita ambil script yang ini, copy lalu letakkan di user interface. Jadi dia simpan di view monitoring pembayaran. Letakkan di sini. Oke, setelah itu jadi di sini ada nomor, ID rekam medis, tanggal pelayanan, ID pasien, dan total pembayaran. Ini tadi ada pasien titik 6. Coba kita lihat di query tadi ada pasien titik nama. Jadi di sini ada nama pasien. Kemudian di sini total pembayaran. Oke, jadi yang ini kita hapus. Begitu juga dengan yang ini, ID rekam medis, tanggal pelayanan, ID pasien, nama pasien, dan total. Jadi untuk script yang ini jadi untuk ini kita hapus. Kemudian untuk script ini kita hapus dulu. Oke, setelah itu kita simpan query-nya itu di sini.
Oke, setelah itu sekarang coba kita jalankan. Jadi terlebih dahulu login admin untuk kasirnya, login. Oke, jadi di sini masih errornya di bagian nama pasien. Kita perbaiki di sini. Jadi untuk nama pasiennya itu dia hanya nama, bukan nama pasien. Setelah itu kita coba refresh kembali. Oke, jadi sudah jadi seperti ini. Berikutnya kita akan tambahkan tombol di bagian sini, tombol bayar. Jadi oke, di sini tombolnya tombol bayar. Setelah itu di sini ada ref sama dengan setelah itu kita ubah ukurannya karena di sini ukurannya kecil, maka kita ubah di view user interface, kita ubah di sini menjadi 6 dan di sini juga 6. Sekarang coba refresh. Oke, dari tombol bayarnya seperti ini. Jadi di sini tombol bayarnya pada saat mengklik tombol bayar, maka dia akan muncul modal atau akan muncul sebuah detail dari metode pembayaran ini. Jadi sebelum itu di sini saya akan membuat tampilannya itu full dari sini, yaitu dengan cara di bagian sini kontainer ini kita tambahkan kontainer fluid. Setelah itu tambahkan BR di bagian bawah sini untuk jaraknya. Setelah itu coba refresh. Oke, jadi tampilannya akan muncul seperti ini. Sekarang kita akan buat modal di tombol tombol bayar untuk proses pembayaran. Jadi cara untuk buat modal itu kita akan terlebih dahulu mengambil script. Jadi kita ambil script modal. Script modal data toggle-nya kita ambil. Kita ambil data toggle-nya. Setelah itu kita letakkan di view di sebelah tanda ini. Letakkan di sini. Setelah itu di sini my modal bayar. Lalu di sebelah my modal bayar ini kita tambahkan ini tag PHP ID rekam medis. Letakkan di belakang my modal bayar. Oke, seperti ini. Setelah itu kita ambil untuk bodinya. Bodinya itu yang ada di script modal tadi. Bodinya kita ambil modalnya. Setelah itu kita letakkan di bagian bawah ini.
Setelah itu di sini kita ubah jadi my modal bayar. Kemudian di belakang ini kita letakkan tag PHP Eko ID rekam medis seperti ini. Jadi ini saya letakkan ini. Oke, setelah itu untuk ukurannya ini dari XL kita ubah jadi MD, yaitu medium. Kemudian sekarang saya akan coba jalankan. Kita refresh, kemudian klik bayar. Oke, maka dia akan muncul seperti ini. Berikutnya ambil script, kita kembali lagi ke script. Kemudian kita akan ambil script cek data di tabel lain. Ini cari data di tabel. Lalu copy scriptnya. Kemudian letakkan di sini. Lalu untuk konektornya ini kita hapus saja. Ini hapus. Kemudian di sini jadi variabel ID rekam medis. Ini juga ID rekam medis. Kemudian karena di bagian atas itu sudah ada data, jadi di bagian sini kita buat jadi data X. Sini data X, DX. Di sini juga DX. Sini data X. Oke, setelah itu untuk ini kita hapus saja. Setelah itu kita letakkan query-nya di bagian sini. Jadi saya sudah menyimpan query-nya itu di sini. Letakkan query di sini. 12 ini ganti dengan variabel ID rekam medis. Oke, setelah itu di sini kita coba ganti ini jadi variabel ID obat sama dengan variabel DX ID obat. ID obat. Misalkan di sini
kita pakai variabel nama obat, di sini juga nama obat. Setelah itu kita coba jalankan. Refresh, dibayar, di sini dia tidak muncul. Dari sini kita buat ID obat. ID obat ada nama obat, lalu harga satuan, kemudian jumlah dan total. Jumlah, berikutnya total. ID obat di sini nama obat, berikutnya ada harga satuan, jumlah, dan yang terakhir ada total. Setelah itu jadi untuk memunculkan list di modal bayar tadi, kita akan tambahkan lagi script di bagian bawah ini, yaitu di sini kita buat dulu tutup PHP-nya di sini. Kemudian di sini kita buat ulang tag PHP. Setelah itu di bagian bawah ini kita tambahkan tag PHP echo. Di PHP echo variabel. Plus, sebelum itu kita hapus dulu ini. Kemudian di sini kita simpan variabel nama obat. Setelah itu titik koma. Di sini kita hapus, kemudian yang ini kita pindahkan di bagian bawah sini. Kemudian di sini tambahkan lagi kurung kurawal di sini. Salah di sini, kemudian dengan di sini. Oke, seperti ini. Dari sekarang coba Ctrl S dan coba jalankan. Oke, jadi sekarang dia sudah muncul nama obatnya. Jadi kita akan buat ini dalam bentuk list karena
tidak boleh kita buat tabel di dalam tabel, maka kita akan membuat list untuk modal heading di sini untuk modal dari tombol bayar ini. Berikutnya cara untuk membuat list itu, jadi di sini di bagian atas ini kita tambahkan variabel nomor sama dengan 1 titik koma. Lalu di bagian sini di echo ini kita tambahkan tag PHP echo spasi variabel nomor plus terus titik petik titik seperti ini. Oke, jadi jika sudah seperti ini, sekarang coba kita refresh. Jadi sudah muncul seperti ini. Tapi di sini satu-duanya muncul sejajar, jadi kita tambahkan BR di sini di belakang ini. Di sini kita tambahkan BR. Oke. Sekarang coba kita refresh. Klik bayar. Jadi sudah jadi seperti ini. Oke, jadi selanjutnya kita akan buat jadi di sebelah nama obat yang ini. Jadi di sebelah nama obat ini kita akan buat keterangan ada ID obat, harga satuan, dan jumlah. Caranya itu adalah nanti di sebelah nama obat ini kita tambahkan titik, tambah titik, petik lagi. Di dalam petik ini kita tambahkan ini. Setelah itu titik variabel ID obat seperti ini. Titik kemudian spasi petik. Oke, seperti ini. Kemudian sekarang coba kita jalankan. Refresh, klik bayar. Oke, jadi akan muncul seperti ini, muncul ID. Misalnya nama obatnya itu aspirin dengan ID obatnya itu 4 dan seterusnya. Selanjutnya kita buat untuk harga untuk total, yaitu untuk total itu harga satuan dikali dengan jumlah. Dari caranya itu di sebelah ini kita tambahkan titik, petik, kemudian sebelahnya itu ada titik variabel harga satuan, titik harga satuan, titik spasi petik, kemudian titik lagi variabel jumlah, titik spasi petik. Di dalam petik ini sama dengan, oh ya teman-teman, di bagian sini di antara harga satuan dan jumlah itu di dalam petik itu tanda kali. Setelah itu sebelahnya titik variabel total. Jadi seperti ini. Setelah itu Ctrl S, kita coba refresh dan jalankan ulang, bayar. Oke, jadi munculnya seperti ini. Munculnya harga satuan dikali dengan jumlah. Oke, jadi kita di sini tidak pakai ID obat, jadi kita hapus saja yang ini. Hapus. Sekarang coba kita jalankan ulang.
Oke, jadi dia munculnya seperti ini. Oke, jadi tadi kita lihat di sini untuk nama obat dengan harga satuannya ini dempet. Jadi kita tambahkan tanda titik 2 di bagian sini. Di dalam kurung ini kita tambahkan tanda titik 2. Seperti ini. Sekarang coba kita lihat sama-sama. Oke, jadi jadinya seperti ini. Selanjutnya, jadi kita akan buat, di sini saya akan buat. Jadi bagian bawah ini ada total dari dari seluruhnya ini ada total di bagian bawah. Caranya itu adalah, oke, jadi modal hidden ini kita ganti dengan resep. Lalu di bagian bawah ini tambahkan variabel tot sama dengan 0, titik koma. Kemudian di bagian bawah ini ada variabel tot sama dengan variabel tot ditambah dengan variabel total. Oke, jadi seperti ini. Selanjutnya di bagian bawah ini kita tambahkan garis, sebuah garis yaitu HR seperti ini. Kemudian kita ketik di sini total pembayaran titik 2. Jadi php echo variabel tot titik koma, lalu titik tutup. Oke, setelah itu sekarang coba kita jalankan ulang. Oke, jadi munculnya seperti ini. Berikutnya kita tambahkan rupiah di bagian sini. Rupiah. Begitu juga kita tambahkan rupiah di bagian sini. Rupiah. Oke, setelah itu sekarang coba ulang. Oke, jadi sudah jadi seperti ini. Selanjutnya, jadi di sini jika kita ingin menambahkan terbilangnya, jadi di bagian bawah ini terbilang titik 2. Kita ambil script yang ini. Di sini kita ganti jadi terbilang. Setelah itu sekarang coba kita refresh lalu klik bayar. Oke, jadi sini dia sambung karena saya lupa menyimpan BR di sini. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian di sini saya akan mengedit untuk jarak itu.
Di sini kita tambahkan lagi di terbilang ini, di belakangnya kita tambah rupiah, kemudian di sini kita tambahkan UC Words. Oke. Jadi UC Words itu berfungsi untuk mengubah hurufnya ini yang tadinya huruf depan kecil itu menjadi huruf besar. Selanjutnya kita buat form di sini. Jadi metodenya itu metode post, kemudian actionnya. Jadi actionnya itu keluar satu kali, masuk ke kontrol, lalu ke update pembayaran, update pembayaran .php, Jadi form ini kita akan membuat proses pembayaran. Jadi kita harus buat form ini. Proses pembayaran di sini adalah kegiatan untuk mengupdate nilai dari rekam medis, di mana nilai yang akan diupdate itu adalah kita buka rekam medis di database, teman-teman. Jadi nanti yang akan diupdate di rekam medis itu adalah ada ID karyawan kasir dan metode pembayaran. Oke, selanjutnya setelah buat form ini, form tutupnya itu kita letakkan di bagian bawah ini, model footer ini. Tambahkan form tutupnya. Setelah itu di sini kita tambahkan script input tipenya itu submit, kemudian class btn success, kemudian value-nya bayar. Oke, sekarang coba kita refresh dan klik aksi bayarnya. Oke, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita ke script. Jadi di bagian bawah terbilang kita tambahkan garis. Kemudian kita ambil script. Kita ambil script edit form. Pilih edit form. Kemudian kita ambil script yang bagian atas. Jadi hanya bagian ini. Ctrl C, kemudian letakkan di bagian bawah HR. Di sini metodenya kita hapus,
Kemudian di sini kita ganti jadi metode. Lalu untuk tipenya ini kita pakai select. Jadi ini kita hapus saja. Pakai select. Di sini select name sama dengan metode pembayaran. Kemudian kelasnya sama dengan form control. Selanjutnya di belakang required. Lalu di bagian sini option. Oke, jadi untuk option ini option value sama dengan 0. Jadi untuk 0 itu nilainya itu tunggak. Setelah itu copy ini letakkan di bagian bawah. Di sini 1 transfer. Di sini tunai. Oke, setelah itu karena pakai select, jadi kita di script input group kita ambil ini. Letakkan di bagian sini. Sekarang coba kita jalankan. Jadi di sini dia error. Di sini kita hapus untuk tunggaknya ini. Kita hapus saja. Setelah itu sekarang coba kita jalankan ulang. Refresh. Di sini sudah muncul metodenya transfer dan tunai. Kemudian
kita belum menyimpan untuk sessionnya. Jadi kita ambil session itu dari session dokter dari sini di view. Jadi kita ambil contoh sessionnya ini, copy lalu letakkan di bagian sini di atas. Lalu di sini username-nya itu username kasir. Select bintang from karyawan. Lalu di sini kita hapus. Di sini ID karyawan kasir. Lalu di bagian sini kita tambahkan script input. Input tipenya itu hidden. Lalu name-nya itu ID karyawan kasir. Lalu value-nya tag php echo variabel ID karyawan kasir titik koma tag tutup. Setelah itu, jadi dia menuju ke update pembayaran. Jadi kita ke kontrol di update pembayaran. Jadi di sini kita lupa mengirimkan ID rekam medisnya. Kita copy script ini, input tipe, lalu letakkan di bagian bawah. Di sini name-nya itu ID rekam medis. Begitu juga di sini variabel ID rekam medis. Jadi kita lihat sesuai di sini. Oke, jadi kita ambil untuk update ini, kita ambil dari dokter. Kita menuju ke dokter di view-nya itu. Kita ambil script-nya. Di kontrol di update. Jadi kita ambil script ini, kemudian kita letakkan di update pembayaran. Jadi di sini kita letakkan. Setelah itu jadi rekam medis, untuk ID rekam medis ini scriptnya itu yang tadi sudah kita buat sebelumnya. Jadi akan menujunya ke sini. Kemudian di sini kita hapus
sehingga yang terkirim itu hanya yang pertama ada metode pembayaran, dan yang kedua itu ada ID karyawan kasir. Kemudian di sini update rekam medis set metode pembayaran dan ID karyawan kasir. Kemudian yang lain ini kita hapus saja. Oke, seperti ini. Kemudian setelah itu dia akan kembali ke halaman monitoring pembayaran. User interface monitoring pembayaran.php. Dia tidak kembali mengirim parameter key. Ini seperti ini. Setelah itu sekarang kita coba jalankan di sini. Bayar, kita pilih tunai. Setelah itu bayar. Oke, jadi sini dia langsung kosong karena tadi sudah dibayar. Tapi sebelum itu kita cek di database-nya, di rekam medis. Kita lihat di sini apakah dia untuk ID rekam medis 12 ya. Di sini kira-kira dia sudah oke. Jadi sini sudah ya. Metode pembayarannya itu 2. Ini sudah dikirim. Selanjutnya kita akan buat script untuk display data. Display data di sini yang dimaksud itu adalah display data di bagian sini. Yaitu dengan caranya adalah di sini, di view di sini. Jadi ini kita hapus saja. Di sini juga kita hapus. Lalu di bagian view ini kita tambahkan lagi satu file dengan nama monitoring pembayaran lunas. Monitoring pembayaran lunas.php. Oke. Monitoring pembayaran lunas. Untuk monitoring pembayaran lunas ini, scriptnya itu kita copy semua dari sini. Lalu kita letakkan di monitoring pembayaran lunas. Kemudian di bagian sini yang kita hapus itu adalah dia tidak memakai modal. Jadi kita hapus modalnya itu dari sini. Kita hapus sampai di sini. Oke, setelah itu untuk scriptnya ini kita ganti di mana is0 ini kita hapus. Oke, jadi kita hapusnya dari sini. Di sini sampai di sini. Oke, setelah itu
Sekarang coba, oh iya belum, di bagian bayar ini kita ganti jadi kita hapus untuk data togelnya ini, masuk ke sini. Setelah itu untuk bayar ini kita ganti jadi bukti pembayaran. Kemudian sekarang kita Ctrl S dan kita coba refresh di sini. Oh iya, di user interface di sini di bagian monitoring pembayaran. Oke, jadi di bagian sini tag PHP include baru satu kali masuk di view monitoring pembayaran lunas .php monitoring pembayaran lunas.php. Oke. Setelah itu sekarang coba Ctrl S dan refresh di sini. Oke, jadi dia sudah muncul di sini. Jadi ini yang sudah dibayar tunai. Yang sudah dibayar tunai maka dia akan muncul di bagian sini. Jadi jika klik bukti pembayaran, maka dia akan muncul ada tampilan di mana nanti dibuat dalam bentuk PDF agar bisa di-download. Oke teman-teman, jadi dalam suatu tabel itu di sini di monitoring pembayaran tombol pencarian ini ada 2. Jadi di sini tombol carinya ini yang berfungsi hanya di bagian sini. Jadi di view monitoring pembayaran lunas kita edit di sini, dimana di sini my inputnya ini kita tambah my input 1 dan my tabel 1. Berikutnya di bagian sini my input 1 dan my tabel 1. Oke, setelah itu coba jalankan ulang di sini. Oke, jadi sini sudah tombol carinya sudah jadi 22. Sekarang kita tambah untuk rupiahnya itu di bagian totalnya. Jadi di sini kita tambah rupiah seperti ini. Setelah itu coba refresh. Oke, jadi munculnya seperti ini. Selanjutnya, jadi kita coba tes ulang. Jadi jadi di bagian rekam medis ini di ID rekam medis 12 untuk ID karyawan kasir ini kita coba 0 dulu. Begitu juga dengan metode pembayaran, kita pilih 0. Oke, setelah itu sekarang coba kita ke sini dan kita refresh. Oke, di sini sudah ada, tetapi di sini
12 di sini dia masih ada. Seharusnya ketika ID rekam medis, ID karyawan kasir dan metode pembayarannya itu bernilai 0, seharusnya di bagian sini dia belum ada ya. Jadi di sini kita edit di bagian sini, kita tambahkan lagi di bawah total pembayaran ini ada metode pembayaran. Begitu juga di bagian bawah, kita tambahkan metode pembayaran. Berikutnya kita edit juga di scriptnya di bagian sini, yaitu and rekam medis titik metode pembayaran. Rekam medis titik metode pembayaran is not null. Oke. Setelah itu sekarang coba kita refresh. Oke, jadi di sini untuk ID rekam medis yang nomor 12-nya sudah tidak ada. Oke, selanjutnya sekarang coba kita klik bayar, kemudian pilih tunai, bayar. Oke, jadi sini dia sudah hilang di bagian sini, artinya sudah dibayar. Oh iya teman-teman, jadi di sini untuk metode pembayaran di sini dia muncul angka 2. Oke, jadi kita buat fungsinya, kita ke aset, lalu atribut global, kemudian di bagian bawah di bagian bawah sini di sini metode, kemudian di sini variabel metode pembayaran. Kemudian di sini saya hapus. If metode pembayaran if metode pembayaran if metode pembayaran sama dengan 1, metode pembayaran sama dengan 1, lalu di bagian sini kemudian echo transfer dari sini huruf besar, kemudian di sini titik koma, lalu else di bagian bawah echo tunai titik koma. Oke. Setelah itu Ctrl S, kemudian di bagian view ini
di monitoring pembayaran lunas. Di bagian sini kita tambah metode, kemudian Ctrl S, dan sekarang coba kita refresh di sini. Dia error di aset atribut global 80. Di aset atribut global 80 di bagian sini. Metode pembayaran. Coba kita lihat. Oh iya, jadi di sini ada variabel metode pembayaran. Oke. Sekarang coba refresh. Oke, jadi sudah jadinya seperti ini. Oke, teman-teman, jadi sekian videonya.